investasi kita panjang Pak, Bu. Saya ini sayang betul. Maka dengan kasih sayang itulah yang penting kita jaga. Kedua, saya cepat. Setelah jumrah Aqabah, ada jumrah apa lagi? Kita mulai dari ula, kemudian usta. Nah, kalau disimpulkan itu eksternal. Polisinya sudah bagus, pengendaranya yang usil. Polisinya sudah bagus, pengendaranya yang usil. Polisi tegas, langgar lalu lintas, tangkap, tanya, SIM ada? Ada Pak. STNK ada? Ada Pak. Tahu ada lampu lalu lintas? Tahu Pak. Kenapa dilanggar? Saya tidak tahu, ada Bapak. Polisinya sudah bagus, manusia yang kadang-kadang tidak bisa diajak menepati aturan. Itu sering saya temukan di jalanan. Satu kali praktek begini. Ini nyata nih, dari Bekasi mau Jumatan ke Kuningan. Di jalan kita ikuti, ya. Kemudian karena ngejar waktu, kami ikut ke bahu tuh. Depan tiba-tiba polisi menunaikan tugas, bagus itu. Diberhentikan, protap. Saya duduk samping supir, dibuka. Pagi Pak, siap. Mau kemana? Ditanya mau kemana, yang dikeluarkan beda. Lupa lantas tanya, Bapak mau kemana? Yang dikeluarkan lain. Saya tahan tangannya. Pak, kami mau Jumatan Pak. Saya kebetulan khutbah Jumat. Oh, siap Ustaz, silahkan dilanjutkan. Itu bukan Adi Hidayat yang sekarang Anda kenal. Kurang lebih 10 tahun lalu kejadian itu yang tidak banyak dikenal. Saya bilang sama supir pada saat itu, Anda ini nggak nyambung. Ditanya mau kemana, dikeluarkan yang lain. Nah, ini kadang-kadang yang nakal itu adalah orang-orang yang diaturnya. Dan memang sejak zaman Nabi yang begitu ada Pak. Jadi kalau yang pertama setan yang menawarkan gratifikasinya, kalau yang kedua orang-orang sekitarannya yang mencoba mengarahkan pada perbuatan buruk. Maka yang pertama hadisnya Abu Hurairah, ditugaskan oleh Nabi patroli di lingkungan Baitul Mal. Tiba-tiba ketika menjaga Baitul Mal, gudang logistik, datang seseorang sembunyi-sembunyi mau coba ngambil bagian. Ditangkap sama Abu Hurairah. Ketika dipegang, orang ini bilang, tolong jangan pegang saya, jangan tangkap saya, nanti saya kasih hadiah yang belum pernah diberikan oleh siapapun. Gratifikasi. Pak, jangan ditilang Pak, 100.000 deh Pak ya. Nah itu, contohnya gitulah gitu ya. Begitu disampaikan akan diberi sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh siapapun, Abu Hurairah ini seorang yang cinta ilmu, mau dikasihnya itu gambaran ilmu, senangnya bukan main, lupa lepas orangnya, belum sempat diberi apapun. Dilaporkan kejadiannya pada Nabi, kata Nabi, entar orang itu malam datang lagi. Kalau malam datang, cepat tangkap, jangan biarkan, dan laporkan kepadaku. Diintai malam, ditunggu-tunggu, ternyata benar datang lagi. Begitu datang, ditangkap oleh Abu Hurairah, dipegang, kata beliau langsung dikatakan, malam ini Anda tidak akan saya lepaskan. Saya bawa ke hadapan Nabi. Ini hadis sahih. Maka kata makhluk ini dia katakan, tolong lepaskan saya akan ajarkan Anda satu ayat yang kalau dibacakan setan akan lari tunggang langkah. Bengong karena belum pernah dengar kalimat itu sebelumnya. Maka diajarkanlah ayat kursi. Ketika disebutkan ayat kursi, kaget, maka tiba-tiba makhluk itu pergi, tidak ada di hadapannya. Besoknya diadukan kepada Nabi, maka jawab Nabi, memang yang menyampaikan pada engkau itu kalimatnya benar, tetapi tetap dia salah. Tahukah engkau siapa dia, wahai Abu Hurairah? Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, itulah setan yang sedang menyamar. Nah, jadi kalau ada manusia-manusia begitu Pak, susah diatur, bacain ayat kursi itu. Kalau nggak pengen diatur juga, jangan cukupkan dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Jadi memang kekompakan itu penting. Kalau kita ingin tugas penting ini terjaga, kita juga ikut menjaga. Kalau memang ingin teratur dan lancar, kitanya tertib aturan.
Sudah tahu tidak boleh belok, belok. Sudah tahu tidak boleh lawan arah, dilawan. Sennya kiri, beloknya kanan. Ini poin. Ya, ini poin. Oleh karena itu, solusinya bagaimana supaya dua ini kita saling menjaga. Besok insya Allah jalanan lancar, tertib, semua jadi orang baik, saling mendoakan dalam kemuliaan. Maka kuncinya dua. Ada berapa kuncinya? Dua. Yuk saya cepat aja. Kuncinya adalah maulid. Dan bersamaan dengan itu, alhamdulillah Korlantas miladnya bersamaan dengan maulid. Bu, maulid apa maulud, Bu? Maulid apa maulud? Maulid itu apa? Maulud itu apa? Kalau maulud itu bayinya yang lahir. Kalau maulid itu waktunya, waktu lahir. Nah, ibu mau bahas maulid apa maulud? Ya, waktunya menjadi penting karena di situ ada sinyal-sinyal kebaikan. Jadi kalau Korlantas malam ini miladnya menyambut 22 September bersamaan dengan maulid, artinya ada sinyal kebaikan yang cahayanya dipancarkan dari lapangan dan pusat Korlantas di Jakarta ini. Kalau maulud itu caranya. Bagaimana cahaya itu dipancarkan? Maka maulud namanya, bayinya, nama yang dilekatkan pada Nabi Muhammad SAW itu semuanya nama sifat-sifat baik, bukan zat. Contoh nih, Adi, ini zat. Beliau Pak Aan, kalau dipanggil Adi yang nengok saya, dipanggil Pak Aan yang nengok beliau Pak Kakor. Itu zat, nama untuk membedakan satu dengan yang lain. Tapi kalau sifat, nama yang menunjukkan kemuliaan yang melekat pada zat pemiliknya. Pak Aan disiplin, Pak Aan jujur, Pak Aan rendah hati. Semakin banyak sifatnya, semakin mulia orangnya. Semua nama yang melekat pada Nabi Muhammad itu semua nama sifat. Nabi yang lain zat. Adam zat, Nuh zat, Musa sampai Isa zat. Semua Nabi Muhammad nama sifat. Ana Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Kafi, Al-Hashir. Semua sifat untuk menunjukkan bahwa tapak kehidupan Nabi Muhammad itu semua penuh dengan sifat kemuliaan yang diteladani. Di antara nama yang viral dalam Al-Quran dan solusi kita malam hari ini itu ada dua. Satu Ahmad, kedua Muhammad. Satu apa? Dua apa? Inilah pesan penting di malam hari ini untuk insan Korlantas, untuk kita yang hadir online dan offline. Kita gali dengan cepat apa itu Ahmad, apa itu Muhammad, dan disitulah kita akan diakui sebagai umat Nabi Agung, istimewa, dan sebagai pemimpin Nabi dan Rasul yang utama. Bu, Ahmad itu bentuk superlatif. Superlatif itu yang paling tinggi dari kata Hamid asalnya. Ada Pak Hamid di sini? Ahmad ada. Nah, Ahmad itu di atas Hamid. Jadi kalau ada orang namanya Hamid, artinya dalam bahasa Arab orang yang senang mendekat kepada Allah. Jadi Arab tuh kalau ada kebiasaan satu tapi rajin ibadahnya, maka disebut Hamid namanya. Contoh, rajin tahajud walaupun belum senang puasa. Tahajudnya rajin, baca Qurannya biasa-biasa. Qurannya baru Iqra, tapi tahajudnya nggak pernah putus. Iqra, Bu. Kata fa lam domau lu apa lu, kan gitu tuh ya. Tapi malamnya nggak putus tahajud, itu orang Arab menyebutnya Hamid. Tapi kalau dia maaf puasa iya sunnah, tahajud iya, baca Quran iya, sedekah iya, maka berubah namanya dari Hamid menjadi Ahmad.
Nabi Muhammad kenapa diviralkan? Sekali disebut dengan Ahmad di Quran surah 61 ayat yang ke-6, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam, Yesus al-Masih, beliau mengatakan akan ada Rasul terakhir setelah saya, istimewa orangnya, tak bisa disaingi ibadahnya, sangat tinggi kedekatannya dengan Allah. Diabadikan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 2010 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Contoh, datang beberapa sahabat tanya Sayyidah Aisyah, bagaimana salat malamnya Nabi? Maka kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya, sulit diikuti. Maka karena penasaran, ikutlah orang-orang ini ngintai salat tahajudnya Nabi, salat di belakang Nabi. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat yang lainnya salat di belakang Nabi. Rakaat pertama ternyata Al-Baqarah 100 ayat. Sudah siap-siap ruku Pak Kakor, ternyata diselesaikan 286 ayat. Baru akan takbir ruku, tiba-tiba nyambung Ali Imran 200 ayat. Lalu tanya-tanya apakah 200 ini akan ruku, ternyata nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru selesai An-Nisa 5 juz 4 halaman, baru ruku rakaat pertama. Itu selesai sholatnya, tidak ada sahabat yang ikut lagi. Tapi poinnya bukan itu. Poin yang ingin dikatakan, ternyata kenapa ketika Nabi meningkatkan ibadah, diviralkan banyak hadisnya, ternyata membangun kedekatan dengan Allah itu akan menjadi satu filter dan proteksi terhadap nilai-nilai keburukan yang akan mengganggu tugas-tugas penting dalam kehidupan. Makanya ketika kita sholat, Allah langsung negaskan, inna sholata tanha anil fahsya. Itulah sebabnya kenapa amalan pertama yang dilekatkan pada orang-orang penting yang sekarang dikenal di bumi, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, itu dididiknya oleh Nabi dari awal sholat. Dan hebatnya, mereka akan membawa dan memangku tugas-tugas penting dalam berkehidupan dan dikenang sepanjang zaman. Sholat, Bu. Di Indonesia lebih hebat lagi, anak TK udah manasik tuh, levelnya naik, advance. Sholat, karena ditundukkan semua, tangannya pakai tahiyat, digunakan syahadat, mulai bertakbir, tunduk semua. Jadi ketika ini sudah koneksi dengan Allah, seragam dikenakan, hal-hal yang menyimpang akan diproteksi karena kita akan terjaga dengan sholat yang telah ditunaikan. Jadi kalau tiba-tiba Pak Kapor sedang bertugas, datang orang mengatakan, Pak Jenderal, izin Pak, ada proyek bagus, fee-nya sekian. Maka Bapak Jenderal dengan bangga mengatakan, maaf ya, tangan saya tangan tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Tapi fee-nya naik Pak, 100 miliar. Anda ini, tunggu, saya istikharah dulu. Nggak ada istikharah ya Pak ya. Nah, jadi saya mohon seragam ini pakai sholat. Nggak usah ganti, kalau sedang tugas pakai itu, bangga kita. Seragam penting, emblemnya penting, hadis melekat, pakai sholat. Itu bangga ketika pulang menghadap Allah. Ini seragam kebanggaan Anda, seragam kebanggaan ya. Yang kedua, melekat pada nama Muhammad. Dengan Allahnya baik. Muhammad bentuk superlatif dari kata Mahmud, yang artinya baik secara sosial. Hablum minallah, hablum minan. Ritualnya bagus, sosialnya mulia. Kalau kita jamakkan, maksudnya superlatif, tinggikan, maka berubah bentuknya dari Mahmud menjadi Muhammad. Jujur, Mahmud. Tapi kalau jujur, sabar, rendah hati, penolong, senyum, sapa, salam, gabungkan jadi satu, maka berubah dari Mahmud menjadi Muhammad. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran nama Muhammad.
Surah 3 ayat 144, surah 33 ayat 40, surah 47 dengan namanya ayat 2, surah 48 di ayat ke-29. Ahmad 1 kali hubungan dengan Allah, Muhammad 4 kali hubungan dengan makhluk. 4 tambah 1 berapa? Rukun Islam, hubungan sama Allah, syahadatain. Yang 4-nya syariat mengatur hubungan sosial. Pancasila, sila pertama terhubung dengan Allah, yang keempat implementasi ketuhanan bagian sifat-sifat sosial. Ini nggak usah dipertentangkan dan nggak usah rubah-rubah tuh. Ada ustadz rubah-rubah, saya jewer tuh. Saya pernah ditanya tuh, ya, teman-teman di Polri, Ustadz, kenapa Indonesia tidak menerapkan hukum Islam? Saya bilang Anda yang kurang pengetahuan. Pancasila itu rumusan syariat Islam yang diterapkan di Indonesia. Halo? Setuju? Nah, nggak usah aneh-aneh ya. Balik. Kapan sholat itu dipandang berhasil? Kapan ibadah ritual itu dipandang benar? Kapan Ahmadnya diakui oleh Allah benar? Ketika muncul dan ada pancaran sifat Muhammad. Anda sholatnya bagus, hubungan sama Allah, tapi hubungan dengan manusia, dengan orang tua, dengan teman, dengan tetangga tidak bagus, tidak sempurna sholatnya. Awas, hati-hati. Kenapa penting saya sampaikan ini? Balik ke hadis. Hadis Muslim dari Abu Hurairah. Ini kata Nabi nih. Atadrunal muflis, tahukah kalian orang bangkrut yang nanti di hari kiamat ngaku sebagai umatku? Kata sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami, orang yang tak punya uang 1 sen pun, tak ada aset sedikit pun. Perhatikan kalimatnya, ini penting nih. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Orang bangkrut di hari kiamat. Kalau Anda bangkrut di dunia, Anda masih bisa berjuang supaya sukses di akhirat. Tapi kalau Anda bangkrut di akhirat, Anda nggak bisa memutar waktu untuk berjuang menjadi sukses. Dan lebih celakanya, orang ini ngaku umat Nabi. Ibu umat Nabi bukan, Bu? Halo? Ya. Kita mengaku umat Nabi, tapi coba lihat, jangan-jangan, awas, kita mesti waspada. Waspadalah, waspadalah dengan hadis yang akan Nabi tegaskan ini. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang di hari kiamat dengan pahala rajin salat yang pernah dikerjakan. Salatnya rajin. Wasiyamin, puasanya rajin. Bukan cuma Ramadan, Senin puasa, Kamis puasa, tengah bulan puasa, puasa Daud dia puasa tuh. Ya, Bu, puasa Daud ya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis. Kalau ibu sudah puasa Daud, maka yang sunnah di bawahnya itu berhenti. Misal nih, Senin Kamis biasa puasa, Senin puasa Daud, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis ibu buka. Karena ibu sudah ikut Daud, puasa Kamisnya pahalanya tetap diberikan walaupun tidak menunaikannya. Tapi ingat, cuman puasa, tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Nah, itu yang bikin pusing tuh. Kukira hari Rabu, ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu, ternyata cari yang baru. Nah, pusing. Balik, sholatnya rajin, puasanya rajin, wazakatin, zakatnya pun rajin. Maaf, cuma sayang, qad syatana hadza, hobinya juga mencaci. Wa qadzafa hadza, senangnya nuduh. Wa daraba hadza, kangennya berkelahi. Dan puncaknya wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar. Lihat. Saya tanya, sekarang sudah terjadi belum? Halo? Ada orang yang sholat yang suka mencaci, ada? Cek di media sosial, banyak. Ada orang yang puasa tapi senang selisih, ada? Ada. Dan hebatnya mengaku muslim. Dan yang lebih tidak masuk akal, yang diperselisihkan hal-hal kecil. Yang kunut dengan yang tidak kunut ribut. Sementara nggak ada yang ke masjid. Yang kunut ada dalilnya, yang tak kunut ada dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Saya di 2010 dapat undangan tugas di Mekah, diminta pemerintah, datang jemaah pertama
Kita sambut Masjidil Haram tuh. Samping saya persis. Tapi bukan dari Temanggung loh. Beliau dari Temanggung. Datang samping Imam Syekh Sudes, kan mazhabnya Hambali. Istawu, istaqimu. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen jemaah pertama di samping, iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram itu. 70 hadis tentang bismillah. 4 cara bacanya. Jahar boleh, keraskan. Tidak dibaca sama sekali, boleh, langsung hamdalah. Silent, tipiskan, sirkan basmalahnya, boleh, ada hadisnya. Baca rakaat pertama dengan kencang, rakaat kedua tak dibaca, boleh. 4-4-nya sah. Yang salah yang tidak baca Fatihah. Tapi yang terjadi sekarang ada yang ribut. Ketika ribut pahala hilang. Yang paling bahaya, ini yang hati-hati ya. Hati-hati betul ini. Kalau ada yang ngajak-ngajak begini, cepat tinggalkan. Karena ini yang disebut oleh Nabi, waspada, waspada, waspada. Aliran-aliran ekstrim yang sedikit-dikit hancurkan, tembak, bom, labeli ini dan itu, senangnya rusuh. Hati-hati itu. Safakadama hadza, tembak, bom, hancurkan, dan menyebut nama Allah di dalamnya. Awas, hati-hati. Hati-hati. Terjadi yang begitu 14 Januari yang lalu, dan semoga tidak pernah terjadi lagi. Bom meledak di Jalan Tamrin. Itu saya sedang di Lampung, Pak Kapol. Jemaah langsung angkat tangan tanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ada satu korban aja, apalagi korbannya polisi, hati-hati tuh. Itu kalau disebut di An-Nisa ayat 94, itu langsung pesan kapling di neraka jahanam dengan 5 siksaan istimewa. Hati-hati. Hati-hati ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam 1 khalidan fiha 2 wa ghadiballahu alaihi 3 wa la'anahu 4 wa a'adda lahu 'adzaban 'azima 5. Siapa yang merencanakan pembunuhan, korbannya 1, jatuh 1 aja, apalagi beriman, apalagi polisi, kena seragam, sedang ribat dia, itu dosanya berlipat. Awas, hati-hati. Dia seakan pesan kapling neraka jahanam, dilaknat oleh Allah, Allah murka kepadanya, disiapkan siksa berlipat sebelum masuk ke dalamnya. Maka jika ada orang sholat mencela orang lain, apa yang terjadi? Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Diambil pahala sholatnya, diberikan pada yang dicela. Orang puasa memfitnah orang lain, ambil pahala puasanya, diberikan pada yang difitnah. Fa in faniyat hasanatuhu, jika habis kebaikannya, tersisa buruknya, pernah zalim, diambil dosa orang zalim, ditimpakan pada orang itu, faturiha finnar, maka alih-alih dia masuk surga, dicuci dulu di neraka sampai bersih. Itulah orang bangkrut yang disebutkan Nabi. Jadi kalau malam ini kita bermaulid, disebutkan Ahmad pulang dari sini meningkat ibadah kita. Pulang dari sini kita rukun, saling membangun negeri, saling menguatkan. Yang polisi tunaikan tugas dengan baik atas dasar ketakwaan. Yang kita yang mengikuti itu doakan supaya lancar, dikuatkan, dimudahkan, patuhi urusan. Dan bagian sifat Muhammad yang kedua, maaf, ini bagian penutup sebelum berdoa. Tidak semua ada yang di Korlantas itu semuanya muslim. Ingat baik-baik. Ahmad ibadah kepada Allah, urusan private masing-masing personal. Silahkan yang muslim ke masjid, yang Kristen ke gereja, yang Hindu punya pura. Lakum dinukum la ikraha. Nggak boleh kita paksa orang, nggak boleh kita ganggu orang, kita hormati. Tapi kalau tugas kemanusiaan, tugas lantas, tugas kemanusiaan, maka berlaku hukum universal di dalamnya, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Hati-hati. Bapak lewat, masih boleh lewat, tiba-tiba berhentikan, Bapak nggak boleh lewat.
Kenapa Pak? Karena Anda kafir. Wah, dosa itu. Tak boleh. Ya, sama Muslim, sama Kristen, sama Hindu, sama Buddha, sama yang Konghucu, sepanjang kita umat Nabi Muhammad, tugas kemanusiaan, tugas sosial, semua punya tantangan, tapi semua punya solusi yang dinilai rata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya dua hadis sebagai penutup. Contoh, mohon maaf, dan satu kisah sebelum berdoa. Kata Nabi, ini pelajaran kecil aja nih. Ini saya lihat banyak pohon sini. Hati-hati nih. Kalau ada orang punya pohon, buahnya sampai merambat ke tetangga, maka yang ke tetangga itu hakun mustarak, hak bersama, tetangga pun boleh ngambil. Bu punya mangga, Bu. Mangganya ada bagian yang ke tetangga. Itu ibu jangan sampai nunggu dia minta, ketuk pintu rumahnya. Dan ingat, Nabi tidak pernah mengatakan kalau tetangga Anda muslim. Semua, walaupun tetangga non muslim, ibu ketuk, pagi Bu, pagi, maaf ini ada mangga. Iya, saya tahu itu punya ibu. Betul, yang bagian saya punya saya, yang buahnya ke tempat ibu itu punya ibu. Jangan permisi, jangan tunggu saya izinkan, ibu pengen cepat ambil. Jangan sampai saya ambil buahnya, ibu kebagian sampahnya. Tetangga tanya, aturan dari mana itu Bu? Nabi Muhammad yang mengajarkan saya. Nikmat. Cuma mohon maaf, itu aturan buat pohon saja, hewan tidak. Saya ingatkan nih, awas, jangan sampai nanti ada non muslim ikut, besok ayamnya Pak Kakor main ke dia tuh. Karena dia dengar ceramah sepotong, langsung dia potong tuh. Pak Kakor, baik bener Nabi Muhammad dia. Cuma pohon, hewan tidak. Hadis kedua, jika Anda masak makanan, banyak ibu-ibu nih, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah makanan itu walaupun apa banyak kuahnya, tapi mengamalkan jangan pakai terjemah. Takutnya besok ibu masak opor, ayamnya ibu makan, kuahnya ibu kasih tetangga. Tetangga tanya, kok cuma kuahnya jeng? Hadis Nabi Bu. Nabi jadi tersangka tuh. Maksud Nabi jangan sampai tetangga salah paham. Mungkin besok-besok ada bumbu rendang yang dimasak singkong, asapnya nyampe tetangga, tercium dikira bau rendang, ternyata singkong. Bagi supaya tidak salah paham. Tapi Nabi tak pernah sampaikan kalau tetangga Anda muslim saja. Tidak. Masak yang muslim dikasih bagus, begitu lewat yang non muslim, pancinya jadi tunjukin, bikin status. Kayaknya enak ya Bu, emang cuman saya Anda kafir. Itu langsung ditulis oleh malaikat dosa tuh. Implementasi Pak. Kalau ada promosi Skype keluar, Anda ajak makan, jangan beda-bedakan. Ajak semua, yang muslim, yang non muslim. Apalagi nih waktu syukuran nih, saya dengar kemarin kirim sembako ke daerah-daerah, jangan bedakan. Muslim kasih, non muslim kasih, semua bahagiakan supaya semua merasakan nikmatnya Maulid Korlantas ini, berkahnya Maulid Nabi SAW. Kalau itu bisa kita lakukan, dikerjakan dengan baik, insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang lebih. Saya tutup, pernah ada kejadian, ada yang mengatakan Imam Ahmad, ada yang mengatakan Imam Hasan Al-Basri. Tinggal satu flat dengan seorang pastor, tetangga baik, dua-duanya tokoh agama. Yang pastor di atas, yang imam di bawah. Ini kisah nyata. Qadarullah yang bagian atas, toiletnya pastor, itu pas di bawahnya itu kamarnya si imam. Bocor Bu, turun ke bawah. Tiba-tiba satu kali imam ini tidak keluar cukup lama, diduga sakit karena hubungan baik. Nah ini penting nih ya. Jadi bukan cuma rakyatnya, tokoh agama juga penting berhubungan baik. Diskusi, berikan pencerahan, saling menyatukan dalam konteks membangun bangsa. Ini akrab, saking akrabnya, tahu sakit, orang pertama yang nengok beliau turun. Begitu dibuka kamar, kaget bukan karena sakitnya, mencium bau, tahu bocor dari atas. Beliau tanya, "Ya Imam mahada, imam apa ini?" Dengan santainya beliau jawab, "Hadi fajr, bocor."
Ibu tahu bocornya bagaimana? Bocor dari atas, ditadah pakai ember di bawah. Setiap penuh dibuang, setiap penuh dibuang, tanpa satu kalimat pun dikeluhkan kepada tetangganya. Ditanya, sudah berapa lama ini terjadi? Beliau jawab, ishrina sanatan, sudah 20 tahun. Tidak pernah bicara tentang kemuliaan Islam, nggak pernah bicara tentang ini dan itu, cuma mempraktekkan hal kecil untuk menghormati. Jatuh menangis, haru ingin memeluk, tanpa kemudian diduga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keyakinan itu pilihan, keyakinan itu dihormati, tapi yang paling penting membuktikan keyakinan kita kepada Allah dengan berakhlak yang mulia. Mudah-mudahan tausiah malam ini mengantarkan Korlantas yang punya akhlak mulia, mengantarkan Korlantas yang diridhoi oleh Allah, selamat dunia akhirat. Dan tolong tanamkan sekali lagi, saya menyayangi Anda semua tanpa membedakan dengan siapapun. Saya tidak pernah beda-bedakan TNI dengan Polri, semua saya sayangi. Saya doakan Pak, habis sholat itu saya minta selalu. Yang kita butuhkan sekarang kedamaian, ketentraman, kita rukun, kita kuat. Dan terima kasih untuk Korlantas malam ini memberikan inspirasi untuk Indonesia. Kita berdoa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan menghadirkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semuanya. Saya mohon izin untuk duduk supaya lebih khusyuk kita dalam menunaikan doa kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الداعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa menghadiri doa bersama ini ya Allah, di lingkungan Korlantas ini, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wa la hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di majlis ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit atau keluarganya, kerabatnya seberat apapun, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan dalam tugas atau di rumah tangganya, maka mohon angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di malam ini pertemuan yang menghimpun kerukunan, kebaikan dan rasa cinta. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan kebaikan di antara kami. Allahumma barik ya Allah hadhihi syurtah ya Allah fi Korlantas ya arhamar rahimin. Barik tamamal mubarakah. Ya Allah, berikan keberkahan yang sempurna kepada rekan-rekan di Polri yang bertugas di Korlantas nih ya Allah. Bimbing dalam kebaikan, berikan taufik dalam kemuliaan, jauhkan ya Allah dari keburukan, dekatkan kepada kebaikan yang Kau ridhai semampu yang bisa mereka lakukan. Allahumma wahid sufufana wahfad biladana Indonesia wa jannibna minat tafruqah, jannibna minat tafruqah. Ya Allah, kami mencintai negeri ini ya Allah, mohon jaga negara kami ya Allah, jaga bangsa kami ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan ya Allah, satukan kami dalam kebaikan ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kemampuan untuk menjaga negeri yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma hafad ya Allahumma ra'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami di semua level pemerintahan ya Allah. Berikan kasih sayang pada mereka, lindungi mereka dan bimbing mereka ya Allah, agar dapat memberikan kebijakan yang adil yang meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak. Allahumma ja'al ulama'ana mukhlasin lakad-din ya Allah. Mohon jaga para ulama kami, rukunkan ulama kami ya Allah, jauhkan dari perpecahan, berikan kemampuan untuk ikhlas berdakwah, membimbing umat, mencerahkan, berkemajuan. Allahumma ya arhamar rahimin, kullu man mawjudun ya Allah fi hadzal maqam fabarikhum wa yassir umurahum. Ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini, laki-laki perempuan dari golongan manapun, di tempat manapun, berkahi hidup mereka ya Allah.
ringankan kehidupan mereka ya Allah, dan mudahkan kehidupan kami sampai kembali kepadamu dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mencintai Anda semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.